Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, aku Ramadina Indah Odeskin dari Akuntansi 2023. Nah, di sini kita akan membahas mengenai soal statek, soal statek lunar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, aku Dina. Aku di sini akan kasih tahu nih video pembahasan Statek Lunar 2025. Nah, soal yang pertama, ini kan kita dikasih tahu kuantitas dan harga produksi dari suatu PT pada tahun 2022, 2023, 2024, yaitu jenis makanannya ada PMP, pisang coklat, martabak, kue putu. Nah, soal yang pertama, hitunglah indeks harga tahun 2022, 2023, dan 2024 menggunakan rumus last payers dan pasce dengan tahun dasar 2022. Yang kedua, soalnya itu bandingkan angka indeks harga last payer, pasce, dan Fisher untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Nah, jawaban soal yang pertama yaitu kita hitung dulu nih rumus last payers dan pasce. Nah, rumus yang pertama kita hitung dulu ya yang last payersnya ini. Rumusnya sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, apa sih PN ini? PN itu P itu kita anggap sebagai price atau harga. N ini tuh tahun di mana kita ini mau hitung tahun berapa. Kalau misalnya kita mau hitung tahun 2022, berarti kita gunain harga di tahun 2022. Nah, sedangkan Q0 itu kuantitas. Q itu kan kuantitas. 0 itu merupakan tahun dasarnya. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau misalnya tahun dasarnya itu tahun 2022. Nah, berarti Q-nya nanti kita pakai tahun 2022. Habis itu dibagi sama P0. Nah, P0 ini sama aja kayak price pada tahun dasarnya, yaitu tahun 2022 dikali sama kuantitas Q0 atau kuantitas pada tahun 2022. Nah, kenapa sih sigmanya ini kita keluarin dan PN sama dikali QO-nya itu di dalam kurungin? Artinya kita itu harus menghitung eh, kita kaliin dulu nih harga sama kuantitasnya. Abis itu baru kita jumlahin karena kan di sini tuh ada jenis makanannya ada 4. Berarti kan nanti PMP, pisang coklat, martabak sama kue putunya itu kita jumlahin di akhir. Nah, untuk tahun 2022, kenapa ini itu 100%? Karena PN dikali Q0 dibagi sigma PO dikali Q0 tuh bakalan hasilnya itu 1. Dah, habis kalau misalnya dikali 100%, artinya kan 100%. Dan juga ini tuh tahun dasarnya. Kalau tahun dasar itu udah pasti dia bakalan 100%. Lanjut yang di tahun 2023 itu kita pakai sigma price tahun 2023 dikali quantity tahun 2022 dibagi sigma tahun 2022 dikali quantity tahun 2022-nya. Nah, di sini kan udah kelihatan nih untuk yang tahun 2023 itu harganya untuk PMP itu ada 45. Habis itu kita kali sama kuantitas dasarnya. Kuantitas dasarnya kita pakai yang di tahun 2022 yaitu 15. Jadi 45 dikali 15, 10 dikali 10, 30 dikali 20, habis itu 10 dikali 10. Kalau misalnya udah kita kaliin satu-satu, baru nih kita jumlah. Habis itu kita bagi sama harga daun dasar dikali harga kuantitas dasar. Nah, enaknya last payers ini kita itu semuanya yang eh, penyebutnya yang di bawahnya itu kita pakainya sama. Jadi kita nggak perlu hitung capek-capek kan, nggak perlu kita hitung ulang lagi karena pasti nanti akhirnya di sininya ini bakalan sama juga. Nah, harga tahun dasarnya itu kan 30, kuantitasnya dikali 15 itu untuk PMP. Habis itu ditambah 10 kali 10, habis itu ditambah 20 kali 20, habis itu 15 kali 10. Nah, kalau udah kita tambahin semua, yang atasnya tadi yang harga tahun 2023 dikali kuantitas tahun 2022 itu dijumlahin hasilnya 1475. Habis itu yang harga dan kuantitas tahun 2022-nya itu kita jumlahin hasilnya itu 700. Nah, habis itu kita kali dengan 100% kalau udah kita bagi. Jadinya 210,71%. Oke, nah yang tahun 2024 juga sama aja nih. Kita kaliin juga dikali 40 dikali 15 ditambah 30 kali 10 ditambah 10 kali 20 ditambah 20 kali 10. Nah, itu tuh harganya kayak tadi, harganya kita pakai di tahun 2024, sedangkan kuantitasnya itu kita pakai di tahun 2022 karena 2022 itu kan tahun dasarnya kayak tadi kan. Nah, hasilnya itu 1.300 dibagi dengan 700, habis itu nanti kita kaliin sama 100%. Jadinya itu 185,71%.
Nah, udah nih yang last payers cuman kayak gini aja. Nah, selanjutnya kita bakalan ke Pasce. Nah, rumus Pasce ini itu hampir mirip-mirip, tapi bedanya yang di atasnya ini kita pakai tahun berjalannya. Jadi rumusnya itu sigma tahun berjalan dikali harga tahun berjalan dikali kuantitas tahun berjalan dibagi dengan sigma eh, harga tahun dasar dikali kuantitas tahun berjalan. Nah, sama aja kayak tadi, harga tahun di karena kita pakai tahun dasarnya itu tahun 2022, nah pasti dong si rumus indeks pas C-nya ini pasti di tahun 2022 itu pasti 100%. Nah, oh, kita lanjut aja ke hitungan yang di tahun 2023. Rumusnya itu karena harga dan kuantitasnya ini kita pakai tahun berjalan, berarti sigma harga tahun 2023 dikali kuantitas tahun 2023 dibagi dengan sigma tahun dasarnya, yaitu harga tahun 2022 dikali kuantitas tahun 2023, karena di sini kita pakai rumusnya kuantitasnya itu kuantitas tahun berjalan, habis itu dikali dengan 100%. Sama aja kita di harga dikali kuantitas dulu baru kita jumlahin. Harga di tahun 2023-nya itu 45 dikali kuantitas tahun 2023-nya itu 20. Habis itu 10 dikali 5, habis itu 30 dikali 15, habis itu 10 kali 5, baru kita jumlahin per atau dibagi dengan harga tahun 2022. Kita lihat nih harga tahun 2022-nya, yaitu 30 dikali dengan kuantitas di tahun 2023. Jadi 30 dikali 20, 10 dikali 5, 20 dikali 15, habis itu 15 dikali 5, habis itu semuanya dijumlahin, baru dibagi dengan harga. Dah, habis itu udah dijumlahin nih, baru dikali dengan 100%. Nah, yang atas itu totalnya 1.450 dibagi dengan 1.025 dikali 100% jadinya 141,46%. Nah, untuk tahun 2024 juga sama. Sigma dari harga tahun 2024 dikali dengan kuantitas 2024 dibagi dengan harga tahun 2022 dikali kuantitas tahun 2024 baru dikali sama 100%. Nah, kita lihat nih harga tahun 2024-nya. Harganya 40, kuantitasnya 25, berarti 40 kali 25 ditambah 30 dikali 15, ditambah 10 kali 30, ditambah 20 dikali 10. Habis itu dibagi dengan Habis itu dibagi dengan eh, harga pada tahun 2022 dikali kuantitas pada tahun 2024. Kita lihat lagi nih, harga tahun 2022-nya kan 30. Berarti 30 dikali 25, 10 kali 15, 20 kali 30, habis itu 15 kali 10. Baru udah dikaliin semua, baru kita jumlahin. Hasilnya itu 1.950 dibagi 1.650, baru dikali 100%. Hasilnya 118,18%. Nah, udah ketemu indeks last price sama Pasce. Gimana sih cara Fisher? Nah, untuk Fisher ini paling mudah karena kalau misalnya kita udah cari duanya, itu tinggal diakarin, dia kali akar. Karena rumus Fisher itu akar indeks last price dikali akar indeks Pasce, atau bisa aja dikali langsung aja nih akar indeks last price dikali indeks Pasce. Karena tadi untuk kita coba dulu yang tahun 2023-nya. Indeks Life Payress 2023 kita lihat nih. Oh, 210,71% dikali dengan 141 kali nih, 141 dikali 0,46%. Habis dikaliin semuanya itu langsung kita akarin jadi 172,65%. Gitu juga yang tahun 2024-nya. Kita lihat nih, tuh kan indeks vice pairnya 185,71%. Habis itu indeks pasiennya itu 118,18%. Udah kita kaliin, baru deh kita akarin, jadinya 148%. Nah, untuk yang tahun 2022-nya itu, yang kayak kata aku tadi, karena dia tahun dasar, itu pasti indeksnya jadi 100%. Habis itu kan kita yang B ini disuruh bandingin nih, indeks, masih ke ketiga indeksnya kita bandingin aja di tahun 2022 itu karena dia tahun dasar, jadi indeksnya itu sama-sama 100%. Sedangkan di tahun 2023, ternyata kita bisa lihat indeks last payers ini lebih besar daripada indeks yang lain.
Nah, sedangkan di tahun 2024 juga ternyata sama. Ternyata indeks last payers-nya juga lebih besar di tahun daripada di daripada indeks PASCE dan juga indeks PISA. Berarti interpretasinya pada tahun 2023 dan 2024 hasil perhitungan indeks harga menggunakan last payers itu paling tinggi dibandingkan dengan rumus PASCE dan PISA. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas ke soal yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita dikasih tahu nih luas lahan dan juga produksi desa A, B, C, D, E. Dengan soalnya itu yang pertama kita harus dihitung regresinya dan jelasin nih konstanta dan koefisien regresinya. Habis itu yang kedua itu berapa perkiraan produksi jagung kalau misalnya luas lahannya itu 23 hektar. Habis itu yang ketiga, hitunglah koefisien korelasi dan jelaskan arti koefisien tersebut. Oke, nah di sini untuk mudahin kita ngejawab soalnya, kita buat dulu nih, eh, karena tadi ini kan di soal bilang luas lahan dan produksi jagung. Bagaimana sih kita tahu dia X sama dia Y-nya? Nah, yang variabel X-nya itu eh, suatu variabel yang bakalan mempengaruhi si variabel Y-nya. Di sini kita lihat nih, produksi jagung, luas lahan itu akan mempengaruhi dari produksi jagungnya. Kalau misalnya luas lahannya semakin kecil, apakah produksi jagungnya juga semakin kecil? Kalau misalnya luas lahannya itu semakin besar, apakah produksi jagungnya itu akan semakin besar? Nah, kita lihat X-nya itu kan tadi luas lahan. Kita pindahin nih luas lahan yang di desa A 8, luas lahan yang di desa B 15, luas lahan yang di desa C 5, luas lahan yang di desa D 10 dan luas lahan yang di desa E itu ada 12. Habis itu yang Y kita kita pindahin juga nih 20, 50, 25, 30 dan 80. Habis itu kita buat nih X kuadratnya. Berarti kan 8 kuadrat itu 64, 15 kuadrat 225, 5 kuadrat 25, 10 kuadrat 100, 12 kuadrat 144. Habis itu yang Y kuadratnya juga sama digituin. Habis itu X dikali Y juga disamain nih X kali 8 kali 20 berarti kan 160, 15 kali 50 750, 5 kali 25 125, 10 kali 30 300, 12 kali 80 960. Habis itu kita lihat nih X dikurang eh, sik eh, rata-rata dari X-nya. Ini kita lihat nih X-nya itu kan kita 8. Habis itu rata-rata dari X-nya. Nah, gimana sih cara tahu rata-rata dari X-nya ini? Aduh, sorry guys. Gimana sih kita tahu dari rata-rata? Nah, rata-rata kan rumusnya itu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, untuk rata-rata X-nya kita jumlahin dulu nih. Sigma X-nya kita tambahin 8 tambah 15 tambah 5 tambah 10 tambah 12 itu hasilnya kan 50. Nah, karena datanya di sini ada 5 berarti 50 dibagi 5 jadinya 10. Gitu juga yang sigma kita cari dulu sigma Y-nya berapa atau total dari Y-nya ini berapa, yaitu 20 tambah 50 tambah 25 tambah 30 tambah 80. Habis itu kita bagi sama banyaknya datanya. Banyak datanya itu kan ada 5, jadi dibagi 5 jadinya 41. Nah, jadi yang X dibagi X bar atau rata-rata X itu 8 8 dikurang 10 yaitu jadinya min 2. 8 kurang 10 kan min 2. Habis itu gitu juga yang desa B 15 dikurang 10 5. Habis itu yang C 5 dikurang 10 min 5. Habis itu yang D 10 dikurang 10 0. Habis itu yang E 12 kurang 10 itu 2. Nah, yang Y juga kayak gitu. 20 dikurang 41 min 21. 50 dikurang 41 9. 25 dikurang 41 min 16. 30 dikurang 41 min 11. 80 dikurang 41 39. Nah, yang kalau misalnya kita X dikurang X bar itu kan sama aja kayak X kecil. Berarti X kecil kita cari nih X kecil kuadratnya berapa? Min 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, min 5 kuadrat 25, 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4. Nah, juga sama aja yang Y-nya. Min 21 kuadrat itu 441.
Habis itu 9 kuadrat 81, min 16 kuadrat itu 256, min 11 kuadrat itu 121. Habis itu 39 kuadrat itu 1521. Habis itu udah ketemu nih. Ini tuh tabelnya untuk kita mudahin gimana perhitungannya. Nah, soal yang pertama itu kan kita tanya persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi ini Y sama dengan A ditambah B. B dikali X. Y ini karena tadi sesuai yang aku bilang, kalau dia ini eh, kalau X ini kan X itu bakalan mempengaruhi Y. Nah, Y itu produksi dan yang X ini luas lahan. Yang A-nya konstanta, yang B-nya itu koefisien regresi. Nah, koefisien itu pasti di depan X. Di kayak dia tuh angka yang bakal mempengaruhi X-nya. Nah, untuk nyari B itu rumusnya N itu banyaknya data yaitu 5, habis itu dikali sigma XY yang udah kita cari tadi, totalnya kan 295. Habis itu dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X di dalam kurungin baru dikuadratin. Nah, berarti kan banyaknya data itu 5. Dikali dengan sigma XY-nya itu yang ini. Nih, yang 459. Dikurang, oh ini nih sigmanya, 2295. Habis itu dikurang dari sigma X-nya 50, sigma Y-nya 205. Dibagi sama 5-nya ini banyaknya data tadi, dikali dengan X kuadrat nih. X kuadratnya kan 558. Dikurang sama X, sigma X-nya kan tadi 50. Nah, baru dikuadratin. Hasilnya itu 11.475 dikurang 10.250 dibagi 2.750 dikurang 2.500. Hasilnya itu 1.225 dibagi sama 290. Nah, ketemu nih B-nya atau koefisien regresinya yaitu 4,22. Habis itu kita cari yang A. Yang A ini kan konstantanya. Yaitu rumusnya sigma Y. Nah, sigma Y ini pakai yang udah kita hitung tadi nih. 41 di sigma Y-nya 205 dikurang B-nya tadi kan udah ketemu nih 4,22. Habis itu dikali dengan sigma X-nya 50 dibagi sama banyaknya data yaitu 5. Jadinya itu 205 dikurang 211 dibagi 5. Berarti konstantanya minus 1,2. Nah, ketemu deh persamaan regresinya. Persamaan regresinya Y sama dengan A ditambah BX. Berarti Y sama dengan A-nya tadi min 1,2 ditambah 4,22 dikali X. Nah, soal selanjutnya itu berapa, habis itu ditanyain juga di soal yang pertama itu tegaskan besaran konstanta dan koefisien regresinya. Dah. Habis itu yang soal nomor 2, jumlah produksi. Berapa sih kalau misalnya luas lahannya itu 23. Nah, karena kita tadi udah punya persamaan regresinya, kita tinggal masuk ini. Karena luas lahan itu kan tadi X, berarti X-nya kita tinggal ganti 23. Berarti Y sama dengan min 1,2 ditambah 4,22 dikali dengan 23. Berarti Y-nya min 1,2 ditambah 97,06. Habis itu berarti Y-nya 95,86. Nah, berarti di sini bisa kita simpulin kalau misalnya luas lahan itu 23 hektar, perkiraan produksi padinya yang dihasilkan itu bakalan 95,86 ton. Karena tadi kan kesatuannya juga ton. Nah, sekarang yang ketiga kita akan bahas mengenai koefisien korelasi. Rumus koefisien korelasi itu R sama dengan eh, jumlah data yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X baru dikuadratin. Habis itu dikali dengan akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y baru dikuadratin. Berarti sesuai sama soal yang tabel yang udah kita buat,
N-nya 5 dikali 2.295 dikurang 50 dikali 205 dibagi akar 85 dikali 558 dikurang 50 kuadrat. Di situ dikali lagi sama akar 5 dikali 10.825 dikurang 205 dikuadratin. Hasilnya 11.475 dikurang 10.250 dibagi akar 2.750 dikurang 2.500 dikali akar 54.125 dikurang 42.025. Hasilnya itu 1.225 dibagi akar 250 dikali akar 12.100. Hasilnya 1.225 dibagi 1.873,3. Nah, kita ketemu nih koefisien korelasinya 0,65. Nah, koefisien korelasinya ini kenapa sih 0,65? Itu artinya kita itu karena ini positif, berarti luas lahan sama jumlah produksi itu punya hubungan yang positif. Di mana semakin luas lahan yang digunakan, maka akan menghasilkan produksi padi yang lebih banyak pula. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya luas lahannya kecil, berarti produksi padinya juga bakalan lebih kecil dengan koefisien 0,65. 0,65. Nah, selanjutnya, Sini tuh udah dikasih tahu nih, ada jumlah, ada indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jakarta tahun 2020 sampai 2025. Nah, pertanyaannya yang pertama itu bagaimana sih cara menghitung persamaan dengan menggunakan metode kuadrat kecil? Boleh pakai. Dan juga jelaskan besaran koefisien menggunakan cara satu atau cara dua. Sini kita pakai cara satu. Nah, untuk memudahkan kita menggunakan tabel lagi nih. Tapi di tabel ini cuma ada Y dan X, habis itu X kuadrat dan XY. Nah, yang Y-nya ini kita masukin indeks dari masing-masing tahun. Tahun 2020 ada 80,77, 2021 ada 82,25, 2022 ada 82,77, 2023 ada 83,55, dan 2024 itu ada 84,15. Nah, kalau misalnya X-nya karena ini ganjil, artinya kita taruh nolnya itu di tengah-tengah tengah-tengah jumlah datanya ini. Karena ini ada 5 berarti kan dia ditaruh di data yang ketiga, yaitu data di 2022. Berarti kalau misalnya dia nolnya itu ada di X. Nah, kalau misalnya dia ke atas atau ke data sebelumnya itu jadinya minus, kalau di data setelahnya itu jadinya plus. Jadi data sebelumnya itu jadi -1 dan juga jadi di tahun 2020 jadinya -2. Sedangkan di tahun 2023 itu jadi 1 dan 2024 itu jadi 2. Habis itu kita hitung X kuadratnya. X kuadratnya berarti kan -2 kuadrat jadinya 4, -1 kuadrat jadinya 1, 0 kuadrat jadinya 0, 1 kuadrat jadinya 1, 2 kuadrat jadinya 4. Habis itu udah ketemu nih X dan Y-nya, itu kita kaliin. 80,77 dikali 2 jadinya -161,54, 82,25 dikali -1 jadinya -82,25, 82,77 dikali 0 jadinya 0, 83,55 jadinya dikali 1 jadi 83,55, 82,15 dikali 2 jadinya 168,3. Habis itu kita jumlahin masing-masing Y dan X-nya. Di sini jumlah Y-nya itu ada 413,19, jumlah X-nya itu 0, jumlah X kuadratnya itu 10, sama jumlah XY-nya itu 8,06. Nah, selanjutnya kita bakalan cari persamaan metode persamaan regresi dengan metode kuadrat kecil. Untuk nyari A, kita tinggal nyari rata-rata dari Y-nya. Nah, rata-rata dari Y-nya ini itu 413,49 dibagi sama banyaknya datanya itu, yaitu 5. Jadinya 82,698. Untuk nyari B-nya, kita tinggal sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY-nya tadi kan ada 8,06. Habis itu sigma X kuadratnya itu 10. Berarti jadinya 8,06 dibagi 10 hasilnya 0,86. Ketemu deh persamaan trennya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y-nya 82,698 ditambah B-nya 0,806 dikali X. Nah, koefisiennya itu kan 0,806. Artinya ramalan di tahun depan besarnya akan lebih besar 0,806 dibandingkan dari tahun sebelumnya. Atau bisa aja lebih kecil dari
tahun sebelumnya sebesar 0,806. Sorry, maksudnya akan terus meningkat di setiap tahunnya. Soalnya kan kita nggak mungkin kan memprediksi yang tahun-tahun lalu karena kan udah ada data aslinya. Nah, sedangkan yang B itu ditanya indeks tahun 2025. Nah, karena data di sini itu udah ada 5, berarti indeks tahun 2020 itu akan menjadi data ke-6. Sehingga X-nya, X dari persamaan ini kita bakal jadiin angka 6. Jadi, eh, Y sama dengan 82,698 ditambah 0,806 dikali 6, hasilnya 87,534. Nah, jadinya artinya itu di tahun 2025, indeks pembangunan manusia di Provinsi Jakarta itu sebesar 87,534. Sekian dari aku. Terima kasih yang udah nonton dan kalau misalnya ada kekeliruan atau misalnya kurang jelas bisa di chat di sama kakak-kakak yang ada di grup Lunar itu. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.